Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Dan majelis Jemaat Gemindo Sola Gracia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk ibadah minggu ini kita akan menggunakan tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia, Hari Pengabaran Injil Indonesia, dan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pagi ini dan kita memasuki saat teduh. Marilah jemaat kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 8 ayat 1 dan 2. Bukalah gapura ingat. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 hingga ayat yang 9 yang berkata demikian. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sucikan diri, agar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa kita melalui nyanyian klik 438 "Oh Tuhan yang Maha Kuasa". Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang terambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih
sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang akan menguasai hati pikiran kami saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami semua boleh dikuatkan dalam iman percaya kami kepadamu, dan firman-Mu kiranya pun akan mengoreksi kehidupan kami sehingga kami pun boleh memperbaiki diri, dan hidup kami pun semakin hari semakin diperbaharui dari hari ke hari, semakin baik, dan semakin baik lagi, sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun sulit, karena di hari-hari yang seperti saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan, tetapi kami percaya dengan pengentaran Roh Kudus maka kami akan dimampukan untuk melewati setiap badai cobaan hidup, dan kami mau berseru bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat yang mampu untuk menguatkan, menopang kehidupan kami, dan Tuhan sanggup senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau berdiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari kepadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lalu firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada satu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan
menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan melewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat langkahku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah bersama dengan Jemaat Gemindo Sola Gracia. Meskipun sampai detik dan saat ini, sampai pada minggu ini, kita masih bersekutu beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mau datang beribadah mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa masa depan manusia itu diibaratkan seperti sebuah kanvas kosong, dan kanvas itu menunggu kita untuk mulai melukisnya. Lukisan yang kita buat itu hanya dibatasi oleh ukuran visi, warna yang kita taruh di sebuah palet, dan keinginan kita untuk tetap bekerja sampai selesainya. Nah, begitupun dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menginjakkan langkah kaki kita di tahun baru, tahun 2020 yang sudah lewat, tentu awal-awal tahun kita berharap agar supaya sebuah kanvas kosong itu di dalamnya sudah ada planning-planning yang kita rencanakan. Memasuki tahun baru, kita mengharapkan situasi dalam keluarga, dalam gereja, dalam bangsa dan negara itu semuanya serba berhasil, tidak ada kekacauan. Dan kita percaya bahwa Tuhan membentangkan masa depan yang bersih dan tak berdosa di depan kita. Rencana yang sudah kita taruhkan, ternyata ketika sampai pada bulan Maret, kita mendapatkan suatu situasi yang tidak mengenakan. Wabah virus COVID-19 merebak di mana-mana, bukan hanya di Cina, tetapi menyeluruh seluruh dunia. Secara global, pandemi COVID-19 terjadi, sehingga pada akhirnya kita pun merasa bahwa apa yang terjadi ini Tuhan? Kenapa tahun baru kami awali dengan berbagai rencana impian yang indah, tetapi nyatanya kami harus mengalami peristiwa seperti ini? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak merancangkan masa depan yang indah bagi kehidupan kami? Sebegitu berdosanyakah kami sehingga peristiwa ini menimpa kami? Saya mengutip kata-kata John F. Kennedy yang mengatakan kita seharusnya tidak membiarkan rasa takut menghambat kita untuk mengejar harapan. Ketika kita memulai awal tahun baru dengan harapan-harapan yang indah, apakah harapan-harapan indah itu hanya akan sekejap hilang, pupus ketika badai menerpa hidup kita, ketika pandemi COVID-19 ini menerpa seluruh dunia, bahkan bangsa dan negara kita, yang dampaknya berimbas kemana-mana?
impian harapan kita itu sirna. Memang mungkin ketika terjadi peristiwa seperti ini, pertanyaan-pertanyaan tadi terus ada di pikiran kita, yang terus menanyakan, Tuhan, di mana Tuhan? Apakah penyertaan Tuhan itu tidak ada lagi? Alasan yang mendasar untuk kita tidak takut meraih masa depan adalah yakin penyertaan Tuhan atas hidup kita semua. Jangan terbatas oleh karena situasi. Lalu bagaimana cara pandang kita untuk bisa tetap yakin akan penyertaan Tuhan secara benar menurut firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini, sepanjang minggu ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-23, di mana Keluaran 33 ini adalah satu bagian dari perjalanan perubahan bangsa Israel ketika mereka jatuh dari atas ke dalam jurang paling bawah di dalam peristiwa penyembahan patung lembu emas yang sudah kita renungkan di minggu yang telah lewat dalam kitab Keluaran pasal 32. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, disinilah kita melihat bagian pertama satu perubahan pertobatan sejati muncul di dalam hati nurani umat Tuhan, yang akhirnya menyadari apa yang paling penting di dalam hidup ini. Apa gunanya kami memiliki segala berkat yang dijanjikan Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak beserta dengan kami? Itu merupakan ungkapan tulus jauh di lubuk hati umat pada waktu itu. Apa gunanya ada perlindungan dari Tuhan lewat malaikat-malaikat berjalan di depan kami yang bisa menghalau semua musuh, jikalau yang utama penyertaan Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah kami? Sehingga mereka pun berkata, kami tidak mau berjalan sendiri. Hal itu membuat mereka menangis, berkabung. Mereka pun berseru kepada Tuhan di dalam duka cita yang sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah reaksi yang seharusnya mengingatkan kita umat Tuhan saat ini. Dengan setiap berkat-berkat yang sudah kita nikmati, yang sudah kita peroleh, ketika mengalami tantangan, tentu kita tidak hanya mau berkat kekayaan tersebut berlimpah, sehat, perjalanan lancar, tetapi yang utama penyertaan Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita. Tentu kita tidak mau hanya ada kekayaan saja, kelimpahan saja. Jikalau kita menyadari bahwa wah, ternyata Tuhan tidak ada beserta dengan kita. Tentu siapa yang tidak mau harta, kekayaan, tahta? Semua pasti mau. Tetapi ketika pun itu ada di dalam diri kita, tetapi kita menyadari bahwa tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, Dia tidak menyertai hidup kita, apa arti semuanya itu? Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini, kita mau diingatkan yang pertama, penyertaan Allah didasari atas kasih karunia-Nya. Ketika gumul terjadi dalam hidup kita, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Tapi kita perlu ingat bahwa dalam ayat 12-15 diungkapkan, dalam hidup ini semua hal yang terjadi oleh karena kasih karunia-Nya.
Misalnya setiap hari kita bisa menghirup oksigen yang telah tersedia secara gratis. Yang patut kita syukuri adalah ketika kita masih boleh bangun dan masih bisa menghela nafas kita, itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Walaupun ketika kita membuka mata dengan hari yang baru, tentu kita berpikir apa yang terjadi. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yakin bahwa Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita masih hidup, itu tandanya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dalam kisah ini, Musa meminta Allah untuk menyertai umatnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena bangsa Israel tegak tengkuk, Tuhan pernah berfirman dan berkata bahwa Dia akan membinasakan mereka. Berapa kali ungkapan umat Tuhan itu adalah umat yang tegar tengkuk. Kalau orang Manado bilang kepala batu, susah mau dibilang. Tapi Musa dengan rendah hatinya memohon agar Allah menyertai perjalanan mereka. Lalu apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia adalah persediaan kebaikan Allah yang tidak pernah habis-habisnya, yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi ketika kita bertanya, Tuhan di mana di masa-masa pandemi ini? Tuhan ada bersama dengan kita, tetapi kita terlalu fokus melihat pada peristiwa yang terjadi. Kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Allah menyediakan kasih karunia yang berlimpah-limpah justru pada waktu kita masih berada di dalam dosa. Siapakah kita ini yang layak menerima kasih karunia Tuhan? Jadi hilangkan pemikiran bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita di masa-masa seperti saat ini. Dia ada berjalan bersama dengan kita. Kita tinggal bersabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang tidak sabaran, sehingga pada akhirnya membuat mereka berbuat hal yang berdosa, yang najis di hadapan Tuhan. Mereka lari pada penyembahan berhala. Oleh karena itu kita diingatkan agar supaya jangan pernah lupa. Dia tidak berjanji bahwa jalan yang kita lalui akan mulus, tetapi Ia berjanji untuk membimbing kita dan membawa kita kepada kemenangan. Hal yang kedua, penyertaan Allah menjadikan kita umat yang berbeda dengan yang lainnya. Saudara, tidak ada yang lebih menyukakan hati daripada hidup yang serba pasti. Biasanya orang ingin kehidupan yang pasti-pasti tuh. Dorani mau yang gak pasti-pasti. Tetapi hidup manusia itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Tetapi janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti, yang iya dan amin. Nah, kita tentu menginginkan janji Tuhan yang ya dan amin itu. Dengan mengharapkan janji Tuhan, hal itu tersebut memberikan pijakan yang kuat dan aman terhadap kesadaran identitas kita. Kita ini adalah anak-anak Allah yang memiliki ciri yang berbeda dengan dunia, dengan orang-orang dunia. Ketika Allah memilih Israel, Dia punya suatu misi khusus atas bangsa tersebut, di mana melalui Israel bangsa-bangsa akan datang kepada Allah. Israel menjadi bangsa yang kudus, yang dipisahkan, berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ciri bahwa saya dan saudara adalah orang Kristen yang berbeda dari yang lain ketika contohnya seperti situasi sekarang ini. Ketika mungkin banyak orang di luar sana dengan kepanikan, tetapi kalau kita orang-orang yang berbeda, maka kita akan terus merasakan damai sejahtera
jawaban kita. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh sebuah ungkapan, bukan pekerjaan, namun kekhawatiran hiduplah yang merampas kekuatan dan mematahkan iman kita. Kenapa ada ungkapan tersebut? Karena terkadang bahwa kekhawatiran itu muncul ketika dalam kita mengerjakan sesuatu dan pada akhirnya apa yang kita kerjakan tidak semulus dari apa yang kita bayangkan, maka hal itulah yang akan merampas kekuatan kita, mematahkan semangat kita. Karena di tengah-tengah kita mengerjakan sesuatu ada hambatan, maka hal itulah yang senantiasa membuat kita kacau dalam hidup kita, merasa bahwa berada pada posisi titik terendah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Allah memberikan pengalaman supraalamiah. Yang seperti apa itu? Kalau pada ayat 18 diungkapkan, dikatakan bahwa tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku. Itu ungkapan Musa ketika dia mau berkomunikasi dengan Allah. Dia ingin supaya Allah menunjukkan secara langsung kekuasaan kemuliaan Allah kepadanya. Kekristenan bukan hanya berbicara soal teori, tetapi kekristenan merupakan suatu pengalaman hubungan secara pribadi dengan Allah. Dan dengan pengalaman itulah kita dapat bertumbuh. Musa memohon kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya. Di saat-saat Israel ketakutan kepada Allah, tetapi Musa rindu di dalam hadiratnya. Kemuliaan Allah adalah suatu proses menunjukkan sifat-sifatnya yang khas. Kemuliaan Allah yang tidak akan pernah sirna di tengah-tengah orang-orang sedang bingung memikirkan masa depan, memikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Tapi mari kita masuk di dalam hadiratnya. Di sanalah kita akan dikenyangkan. Di sana ada jawaban yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita saat ini, kita senantiasa diteguhkan dalam iman percaya kita. Kita mau diingatkan bahwa sekalipun kita mengalami peristiwa yang paling tidak mengenakan dengan dampak pandemi COVID-19 ini, mungkin perekonomian kita kacau balau, pendapatan kita surut, yang biasanya income-nya banyak, tapi ketika masalah pandemi ini masih terjadi sampai saat ini membuat income kita berkurang, ataupun ketika pandemi ini terjadi dampaknya kepada kita dirumahkan, di PHK, diberhentikan, sulit untuk mencari pekerjaan. Kita mau diingatkan bahwa sekalipun dunia mengalami suatu peristiwa yang paling mendukakan, tetapi kita mempunyai Tuhan yang mampu mengubah duka menjadi suka. Seperti yang terjadi pada umat. Ketika umat berkumpul, kita belajar dari Musa. Di tengah-tengah pergumulan, Musa mau mencari hadirat Tuhan. Musa sebagai pemimpin ada di tengah-tengah umat Israel mau mengingatkan agar supaya jangan berlarut-larut kepada permasalahan, tetapi mari cari Tuhan. Cari Tuhan dan hadiratnya, sehingga apapun masalahmu, pasti Tuhan akan menampilkan kemuliaan kuasa-Nya bagi kita, asalkan kita mau sujud di hadapan Tuhan. Perjalanan umat 40 tahun itu mau menandakan bahwa umat diuji dengan
tiba di negeri yang berlimpah susu dan madu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau diingatkan bahwa ketika Musa dalam memimpin bangsa, dia bergumul bersama dengan umat Tuhan pada waktu itu ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan lagi menyertai mereka. Tetapi yang Musa lakukan adalah dia tidak down dalam imannya, tetapi dia mau bangkit, dia mau berusaha cari Tuhan terus. Dia memohon tanpa pamrih kepada Tuhan, meminta supaya dia menjadi mediator pengantara bagi umat Israel. Musa meminta yang pada akhirnya Tuhan pun berbelas kasih dengan apa yang diminta Musa. Pada waktu Musa meminta, hal itu mau mengajarkan kepada kita bahwa ingat bahwa ketuklah maka kamu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Memang tak semudah kata-kata, tetapi kita harus pegang janji Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan itu bukan hanya isapan jempol semata, bukan hanya cerita dongeng, tetapi ketika dia berfirman, ketoklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kamu akan diberikan. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana iman kita mau terus memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biar kiranya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus hanya mau memuliakan nama Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak akan surut hanya karena situasi yang terjadi. Biar kiranya kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk berdiri kokoh, jadi kuat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang senantiasa Dia siapkan, sehingga ketika kita mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat ladang-ladang yang sudah disiapkan, maka Dia akan menuntut buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Hal itulah yang akan menjadi spirit hidup pelayanan kita. Tidak ada satu gereja ataupun organisasi yang boleh mengatakan bahwa dia tidak perlu orang lain, tetapi satu pribadi itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita melihat tugas pelayanan kita bersama-sama. Tantangan yang kita hadapi di dunia ini begitu besar. Gereja pun teruji. Apakah dengan situasi ini akan menyurutkan semangat pelayanan kita? Akan menyurutkan semangat kita untuk mencari Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Tantangan ini harus kita hadapi. Oleh karena itu tetap semangat. Mari kita semakin giat dalam melayani Tuhan, semakin rajin mencari Tuhan. Karena kalau kita semakin rajin memohon kepada Tuhan, yakin bahwa segala situasi yang terjadi pada kita semuanya akan mampu Dia atasi. Sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau. Jadi dalam hal ini kita diingatkan bahwa Musa dia terus memohon kepada Tuhan, dia meminta kasih karunia kepada Tuhan, maka Tuhan pun menunjukkannya kepada Musa. Dan setiap permohonan kita yakin Tuhan sanggup untuk menjawab dan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Oleh karena itu tetaplah beriman, tetaplah lakukan firman-Nya, sehingga apa yang Tuhan firmankan, ajarkanlah jalanmu kepadaku Tuhan, supaya aku boleh mengenalmu. Kita semakin hari semakin belajar terus dan terus mengenal Tuhan, pribadi Tuhan yang begitu baik yang perlu kita teladani. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetaplah teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. So
Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, bersama kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita beralih pada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26, yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Arti perjamuan. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, dan menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal, juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya.
maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudaraku, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Segala wajahmu, di dalam yang
menaikkan pujian syukur banyak terima kasih karena penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah lewat. Tuhan yang telah menuntut, Tuhan yang telah memberkati apapun yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan yang telah menopang, Tuhan yang telah memberkati. Dan bersyukur pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kami tercinta, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan indah bagi kami untuk bersama-sama ada dalam suatu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan jemaat Gemindo Sola Gracia, meskipun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dalam persekutuan ini kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari bangsa Israel dan juga belajar dari Musa sebagai pemimpin umat. Kami boleh belajar tentang bagaimana arti pertobatan, betapa pentingnya Engkau Tuhan dalam hidup kami, betapa sia-sianya segala sesuatu yang kami miliki jikalau tanpa Tuhan yang menyertai dalam hidup kami. Oleh karena itu, biar kiranya dengan hikmat-Mu Tuhan, kami boleh hidup dalam ketaatan. Kami tidak mendukakan hati-Mu Tuhan, tetapi kami mau selalu bertelut dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun dalam kondisi-kondisi seperti keadaan yang saat ini kami alami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus berada dalam situasi kekhawatiran, ketakutan, tetapi biar Tuhan Engkau kuatkan kami. Biar kiranya iman kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah, yang akan memulihkan keadaan saat ini. Biar Tuhan tolong kami semua, apapun keadaan saat ini, ketika pandemi ini memberikan dampak yang tidak baik dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin ada keluarga-keluarga yang saat ini mengalami pasang surut kehidupan dalam hal perekonomian. Biar kiranya Tuhan pulihkanlah perekonomian mereka, sehingga dengan setiap berkat mereka mau bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan keadaan mereka, sambil terus memohon agar supaya Tuhan tolong mereka. Mereka tetap mau berseru hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus tolong jemaat Gemindo Sola Gracia, agar supaya di dalamnya ada persatuan, ada kesatuan satu dengan yang lainnya, bekerja sama untuk terus bisa semangat dalam hal melayani di tengah-tengah jemaat Gemindo Sola Gracia ini. Pelayanan boleh terus terjadi, terus tercipta hidup rukun dan damai. Bekerja sama bersama dengan pendeta juga majelis jemaat, membawa pelayanan kasih, membawa pelayanan-pelayanan yang semaksimal mungkin, yang itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali datang beribadah di rumah Tuhan, tetapi karena kondisi seperti ini kami harus membatasi diri. Oleh karena itu kami mohon, biar kiranya ada waktu Tuhan yang Tuhan rancangkan, sehingga kami pun boleh bertemu satu sama lainnya tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Biar kiranya Tuhan pulihkan keadaan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa bagi seluruh jemaat Gemindo Sola Gracia yang pada minggu-minggu yang berjalan mungkin senantiasa pada saat mereka mengalami sukacita, baik itu sukacita hari ulang tahun secara pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan mereka. Biar kiranya sukacita mereka semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Apapun yang mereka impikan, Tuhan wujud nyatakan dalam hidup mereka. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tengah mengalami gumul sakit penyakit. Biar Tuhan tolong berkati segala upaya yang mereka lakukan dalam proses untuk mengobati sakit penyakit mereka. Suster, dokter, tim medis yang mereka pakai, kiranya itu menjadi alat yang bisa senantiasa
menjadi alat untuk memulihkan kondisi mereka. Obat-obatan yang mereka makan, minum, pakai diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa bagi Oma Ani Dompas yang saat ini berada dalam masa pemulihan dari sakit yang dialaminya. Tuhan tolong agar supaya Oma Ani boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya. Diangkat semua rasa beban sakit penyakitnya. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga Oma Ani pun boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ataupun bagi saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua yang berkumpul dengan anak-anak kami untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus berkati sehingga anak-anak kami ini pun boleh diberikan masa depan yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Bagi pekerjaan kami semua pun Tuhan berkati, supaya apa yang kami kerjakan, kami terus mau mengandalkan Tuhan dan boleh membuahkan hasil kesuksesan yang tentunya berasal daripada Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan yang penuh pengasihan. Dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk memberikan damai sejahtera, juga apapun yang mereka rencanakan untuk memulihkan dalam hal perekonomian, biar Tuhan berikan hikmat sehingga mereka mampu bekerja dengan giat. Para pemimpin-pemimpin bangsa mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, lewat program-program kerja yang akan mereka lakukan, Tuhan Yesus berkati. Sehingga mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet yang sudah terbentuk, MPR, DPR, juga sampai pada wakil-wakil rakyat yang ada di seluruh wilayah Nusantara, juga mereka yang sudah dipilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan pakai, Tuhan pilih, maka Tuhanlah yang akan menyertai. Sehingga lewat hikmat daripada Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini senantiasa dihentar untuk melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga dalam kondisi mereka menangani permasalahan COVID-19 ini, biar Tuhan berikan hikmat sehingga ada jalan keluar yang terbaik yang boleh mereka peroleh, yang tentunya itu dari hikmat Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk tim medis yang saat ini berada pada gugus terdepan dalam menangani pandemi ini. Tuhan Yesus berkati sehingga dalam upaya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan ada turut serta bersama dengan mereka. Dan Tuhan kuatkan iman dan imun mereka, sehingga apapun yang mereka alami ketika mereka bergumul, ketika mereka mengatasi masalah ini, mereka harus membatasi diri untuk bertemu dengan keluarga. Namun biarlah Tuhan Yesus tolong agar supaya itu tidak mengurangi sukacita mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan kami, keyakinan kami bahwa ada waktu Tuhan yang Tuhan pulihkan, sehingga kami pun boleh menikmati damai sejahtera dari keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang berjalan ini kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan. Biar kami semua diberkati dengan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami, ini permohonan kami, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi PKJ 146, bawalah persembahan. Jemaat diundang untuk berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberi Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Mari undang berdiri. Kita masuk pada pemutusan. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.